Selamat Hari Rabu malam. saatnya DPI khusus. Tapi ini saya benar-benar khusus kali ini. Saya aja datang menggunakan jersey Milanisti Indonesia. Saya harus menjaga marwah. Ini sama-sama Milanisti lagi. Sama-sama Milanisti, tapi Sama-sama Milanisti. hari ini bukan ditemenin sama Niko ya, padahal sama-sama botak. Hari ini sama Oki. Ki, tadi ada yang bilang katanya kalau sampai Milan juara, Serie A artinya hancur. Ini kurasa yang ngomong ini stres ya, nggak dapat minyak goreng. Ya ini yang ngomong, ya namanya omongan orang tua ya, mau digimanain lagi nanti kalau kita lawan katanya ngelawan orang tua. Bener. Ya orang tua kan nggak update gitu. Iya. Kalau seandainya timnya kalah dia suka ya ngomong asal aja. Kita lihat aja nanti. Saya sudah lihat siap aja. ini bertarung hari ini memang. Tapi coba ya Jebret Tim ya yang punya tutorial cara nyalip Milan tolong di-share lah. Ya bagus. Aduh sombong ya, padahal masih ada 8 pertandingan lagi. Ya yang pasti nggak akan disalip Juventus juga. Soalnya yang ngomong kemarin kan Juventini nggak masuk di Iya, akal sama Hanif Sudirman itu ya. Bukan Sudirman, Tamrin. Tamrin oh, udah ganti. Walaupun memang Sudirman Tamrin itu kan memang nama Deketan. jalan, Iya, tapi iya. bukan berarti Hanif Tamrin jadi Hanif Sudirman. Nggak valid banget emang. Tapi ya nanti kita akan fokus jelang kualifikasi Piala Dunia, ada Barcelona ya. Ya benar ada Barcelona, nanti ada Portugal sama Italia yang hidup mati juga. Iya. Dan kalau gue sih Oki lebih tertarik sama kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jebret Tim, kalian yang mau pesen kopi kapal api dari rumah, ini udah bisa ya. Kalian tinggal beli aja dari official store-nya. Namanya adalah Kapal Api Store. Ada di Tokopedia dan juga ada di Shopee. Silakan kalian tinggal klik aja, beli dari rumah langsung dikirim. Dan kita juga masih ada loh kopi kapal api yang bagi-bagi 1000 renceng selama periode 21 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret nanti. Caranya coba ya ini ya, dicatat caranya, coba disimak. Caranya adalah kalian cukup scan barcode yang ada di bawah sini atau kalian juga bisa klik link yang kita udah tulis di kolom live chat. Nanti kalau kalian klik atau kalian scan itu langsung otomatis nge-link ke websitenya Kopi Kapal Api dan sudah otomatis langsung terbuka varian Kopi Kapal Api Special Mix Gula Arennya. Nah lalu langsung kalian klik masukkan keranjang, beli sekarang. Terus nanti di bawahnya itu ada kode voucher ya. Kalian masukkan kode vouchernya. Kode vouchernya adalah KA Gula Aren DPI. Nah, habis kalian masukin kode vouchernya langsung Rp0 alias gratis. Tuh, tunggu apa lagi? Berarti ini promonya juga gara-gara DPI nih. Gara-gara DPI. Kolaborasi luar biasa Bukan sekali. gara-gara Coach Justin ya? Bukan. Kalau Coach Justin hanya menimbulkan huru hara. Tidak menimbulkan gratis. Bener banget. Tapi nanti juga bakal ada kuis. Kalian siap-siap. Ada kuis persembahan dari Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Iya betul sekali. Kemarin juga keren banget ya Gary sama Rio nih Bener. liputan sampai basah kuyup. Itu menurut lo basah kuyup emang dia iniin sendiri biar CEO lihat kayak kerjanya keras? Kayak ngerasa biar CEO bilang, wah mereka ini rela hujan-hujanan Iya. demi berita. Padahal emang mereka ini sedikit kurang membaca. Kalau kalian membaca, kalian bisa beli tiket jauh hari, Betul. nggak harus ngantri. Nah. Kalian duduk ketika hujan kalian sudah di tribun. Tidak perlu kehujanan, nggak usah ngerasa kalian paling berjasa. Ya, Biar ingat bentar itu. lagi mungkin THR turun kan. Benar. Tapi yang jelas nih untuk kalau kepercayaan Jebret Tim pastinya selalu untuk otomotifnya adalah GeForce, Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Langsung aja di follow Instagramnya di GeForce_ID. Dan jangan lupa kalau kalian mau cek speknya dan mau beli, bisa langsung beli di e-commerce kesayangan kalian. Yang pasti kalau kalian beli itu gratis dipasangkan dan Dipasangkan. diantar ke rumah langsung. Tapi ada tapinya. Tapi tahu diri. Tahu diri, mesennya jangan yang jauh-jauh, Betul. yang dekat kalian saja. Oke, langsung aja mungkin udah pada gak sabar kita panggilin Koci ya. Iya, setelah tapi sebelum ya. itu aku mau kasih tahu ini ada kapal api sama stand up bola raga. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Sudah tidak bisa fisioterapi yang tidak punya pendidikan. Harus yang ngerti. Tidak bisa hanya tukang pijit sembarangan bagian dari tim. Karena tukang pijit itu biasanya apapun sakitnya dibilang masuk angin. Tim favoritku adalah Parma.
Pemain favorit lainnya Shevchenko dan Makelele. Kasihan itu Lele dipakai ya. Tapi sekarang aku profesinya adalah stand up comedian. Coba kalau misal dulu aku tekunin ya, dari dulu sampai sekarang aku main bola, pasti aku meninggal. Wasit di Indonesia itu nggak goblok lah. Mereka itu punya ilmunya pasti kan. Wasit di Indonesia itu. Berarti kau kalau pertandingan lah di tim kelasmu, kau yang ngatur-ngatur. Aku yang ngatur-ngatur gitu, kau back ya. Aku pernah ada anak baru, kulatih dia jadi kiper. Nah itu tadi ada Oki Rengga, wah ada saya berarti. Ada Oki Rengga dan Hipzi yang sangat kocak menghibur, bisa kalian lihat di channel Jebret Media. Halo bos. Keren kaosnya. Ya sudah pasti Milanis di Indonesia, saya akan menjaga harga diri Milan saya hari ini. Suka-suka hatinya aja memang coach ini ngomong. Fans kardus. Ya fans kardus pasti Lu kemakan cuman sama omongan coach. Nonton di TV, emang kontribusi lu apa ke Milan? Enggak Lu ada. pernah ke Milan? Belum. Lu selalu Nanti kalau Scudetto aku Lu kesana. tiap tahun beli jersey ori Milan. Beli. Bohong besar lu. Beli. Tahun lalu sama tahun ini yang sebelum-sebelumnya enggak. Makanya itu fans enggak. Lu tahu ketua pertama Milan siapa? Enggak tahu. Ketua Milanis di Indonesia? Iya, Enggak yang tahu. pertama. Enggak lah, enggak tahu aku. Lu tanya sama Arif, Wak Arif. Justin perannya di Milanis di Indonesia seperti apa? Betul. Perannya Ko Justin di Milanis di Indonesia, ini aku kasih tahu. Aku juga dengar kabarnya. Perannya Ko Justin di Milanis di Indonesia adalah dia sempat jadi member, tapi hanya biar bisa main futsal. Itu dia. Gue nonton sama Milan sampai ke Beijing. Benar. Nonton Inter sama Milan. Benar. Padahal gue bukan fans Milan. Benar. Sok-sok fans Milan kemarin sore nggak tahu apa-apa. Tapi orang-orang langsung marah-marah sama. Tapi apalah maksud omongan coach sama Nggak potongan ada. video itu? Emang gue nggak boleh kasih pendapat gue? Boleh, Exactly. silakan. Kan gue kasih pendapat gue dan semua pendapat gue berdasarkan data. Iya, Faktanya apa? Milan sudah 8 tahun terpuruk. betul. Oke. Pertama kali setelah bertahun-tahun ikut Champions League. Rank Buruk. 4. Iya. Korbannya oke. Ya, saya korbannya. Betul sekali. Betul. Sekarang berada di rank 1, betul. Tapi lu kan juga setuju, mainnya Milan itu gerusak-gerusuk. Oke, benar. Lagi apa lagi nih? Kesimpulan yang gue ambil, kalau lu main gerusak-gerusuk bisa jadi juara, something wrong dengan kompetisinya. Something wrong dengan kompetisinya. Iya. Oh, kalau dibilang memang Serie A-nya terpuruk, aku sepakat. Karena memang di Liga Champions saja tidak ada wakil Italia untuk semifinal. Betul. Oke, saya sepakat Jadi di situ. fans itu protes apa? Nah, yang diprotes adalah ketika dibilang sebenarnya mereka ini terbakar emosi saja. Karena ketika dibilang Milan rank 1, kalau seandainya juara, liganya terpuruk nih, Serie A-nya terpuruk. Bukan, dipelintir. Gue bilang, kalau Milan jadi juara. Keterpurukan Serie A. Bukan, Jadi, dengerin dulu. oke, Jangan saya dengar dipotong. ini. Oke. Kalau Gue Milan bilang, juara, kalau Milan jadi juara dengan bermain gerusak-gerusuk, artinya kualitas Serie A itu ancur-ancuran. aha, Dan terbukti, musim depan koefisien ranking FIFA, UEFA, UEFA. itu tiap 5 tahun kan. Jadi tahun depan kan geser setahun lagi, Ya. yang dihitungkan. Tahun ini masih rank 3, Ya. karena 5 tahun sebelumnya Juve memberi kontribusi besar ya, dengan performanya di Liga Champion. Liga Champion. ya, Juve kita juga tahu udah menurun kan, Ya. 2-3 tahun terakhir. Musim depan itu Serie A itu rank 4. ya, Koefisiennya gue sudah lihat. Ya, ya. Gara-gara dia rank 4. Jadi apa yang harus dibanggakan gitu loh. Yang harus dibanggakan untuk seorang fans Milan adalah kebangkitan Milannya sebenarnya. Kami tidak peduli dengan gerasak-gerusuknya permainan Milan. Ya. Toh pada akhirnya yang dibutuhkan adalah hasil. kalau- 8 tahun tidak juara. Kalau tahun ini kami juara, kami tidak peduli. Gua setuju. Mau liganya terpuruk, mau apa. Ini yang salah adalah pesaingnya. Juventus punya duit, Betul, Inter punya duit. betul. Tapi kenapa segoblok itu tidak bisa menyalip Betul, Milan? setuju. Setuju ya? Sebagai fansnya, Oke. gue kan bukan fans. Benar. Gua Ini kan mengutarakan pendapat gue. Pandangan Iya. seorang koci. Oke. Jadi Saya apa senang yang ini. harus diviral sampai bukan dari anak-anak aja. Banyak yang kirim gue yang Benar. diviralkan. Benar, Oh benar. katanya
Apa salahnya? Gue masih pengen tahu. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Oke, saya luruskan mungkin ke mereka ini. Kadang ada beberapa orang yang gampang terpancing emosi gara-gara sepatah dua patah kata yang mereka tidak memahamin sebenarnya. Jadi salah mereka dong. Salah mereka, saya nggak nyalakan. Saya sebagai seorang fans Milan, Koci melihat Koci videonya seperti itu, saya langsung berpikir, ayo teman-teman, ini jualan. Bukan jualan juga. I tell the truth, bukan jualan. Tapi benar, memang benar. Oh, yang dibilang Koci itu benar. Sama sekali aku tuh tidak tersinggung. Aku kan pernah bilang, Milan mainnya gerasak gerusuk. Iya, Gerasak gerusuk. betul. Tapi ya, apapun itu, gerasak gerusuk pun mainnya, yang dilihat adalah hasil. Saat ini posisi Milan Gua di setuju. posisi pertama. Gue setuju. Aku nggak peduli mau Dan- liganya gimana. Benar. Toh yang dikejar adalah kalau liga Iya, yang iya. dikejar adalah trofi juara. Betul, setuju. Benar, Dan gue juga tidak mengkritik Milan kan. Iya, tidak ada Kan mengkritik. gue sama sekali. mengkritiknya kompetisinya. Kompetisinya, Iya. mereka terpancing Ya, seperti itu. Kan tolol, kalau ngapain harus terpancing? Dan ini juga bukan untuk jualan karena gue nggak jual, Milan itu nggak menghasilkan duit buat gue. Kalau MU iya, MU lumayan, tapi sekarang lebih merata. lebih merata. Buktinya gue tadi bikin video sama untuk MU tentang Ten Hag yang nonton ya 24.000 sejam. Ya, tapi gitu. Kalau bagus 35.000 sejam. Jadi nggak selalu menjual juga MU. Ya. Tapi kalau ngomongin Milan, ini untuk pertama kalinya ada momen yang aku rasa sedih ketika kehilangan pemain. Kemarin kehilangan Donnarumma aku tidak sedih saat ini. Kehilangan Calhanoglu juga akhirnya Inter tahu makan mulai itu icon. Dia bukan pemain bola. Nah, ini kami bakal kehilangan Kessie yang bakal pindah ke Barcelona. Iya. Nggak tahu ya sudah deal. Soalnya Fabrizio sudah bilang deal kan. Sudah deal. Tinggal tanda tangan Tinggal doang. tanda tangan Ya. doang kan. Nah ini aku benar-benar ngerasa sedih kalau kehilangan sosok Frank Kessie. Kenapa? Karena aku benar-benar ngikutin sosoknya Frank Kessie nih. Dari dia pindah dari Atlanta. Oke. Pada saat itu dia grafiknya benar-benar naik. Setuju. Grafiknya naik. Gue setuju dan gue juga suka. Ini salah satu pemain yang memberikan kontribusi cukup besar. Ya, Milan ya, ini ya, kan nggak punya bintang. Benar Coach. Yang salah satu yang bisa memberikan kontribusi besar untuk gue itu dia dan kipernya. Mainan saat ya, ini. Ya. Untuk gue itu kipernya luar biasa. Ya, Dia ya, bisa ya. menggantikan Donnarumma. Iya. Cuman kembali lagi kalau kita tadi membahas soal kompetisi, yang dilakukan Milan, gue nggak salahkan juga. Ya. Yang dilakukan Milan adalah gambar dari kondisi sepak bola Italia itu seperti apa. Iya, jelas bahwasannya Milan itu tiap tahun harus bikin anggaran. anggaran iya. Berdasarkan prediksi dari income. Oke? Pada saat mereka melebihi anggaran dengan gaji dan lain-lain, itu bisa dapat denda. Iya, Itu benar, terjadi di semua liga Kompetisi. Eropa Barat. Iya. Yang Eropa Timur gue kurang tahu. Eropa Barat. Sekarang ada beberapa dan ini Kessie ini kan hanya satu contoh. Hanya satu contoh. Kita iya. ambil contoh. Kessie minta 6 juta gaji. Iya 6 juta. Milan tidak bisa karena menurut anggaran Anggarannya, mereka iya. hanya bisa kasih 4 juta. Benar. Ini kan menyedihkan. Oke. Iya. Benar. Kalau kita lihat 6 juta itu nothing loh. Benar. Ini gue kasih contoh, gue tadi bikin video, kebetulan gue bahas soal gajinya pemain siapa namanya Man United. Siapa? Ini gue kasih lu contoh Video. bukan betapa besarnya gajinya pemain Man United. Gue nggak bahas semuanya, beberapa aja, oke? Aha. Gue baca. Ada siapa? Ronaldo 25 juta setahun. 25 juta setahun. De Gea 19,5, Sancho 18,2, Varane 17,7, Pogba 15,1, Martial 13, Cavani 13, Rashford 10,4, Maguire 9. Kalau lu lihat hanya 6 juta, Itu dapatnya siapa? Itu levelnya Fred, Lindelof, Matic, Van de Beek. Ya, Kalau kita bicara 4 juta sekarang, itu Bailey, Aaron Wan-Bissaka. Jadi MU memang sangat boros lah. 6 juta, orang merem bayar. Bagaimana sekarang Milan bisa bersaing? Benar. Kalau setiap kali, kasusnya bukan hanya Milan, Dybala. Benar. Dybala minta 8 juta. Nggak masuk juga dalam anggaran Juve. 8 juta untuk tim-tim lain, untuk tim Inggris, tim besar lah Eropa Barat, nothing. Sekarang bagaimana lu bisa bersaing
Kalau seandainya tiap keadaan tahun keuangan seperti akan terjadi seperti ini. Karena Milan kalau dikumpulin semua gaji pemainnya tidak nyampe 100 dalam setahun. Berarti bisa dibilang Milan saat ini melakukan langkah cerdas. Setuju. Milan melakukan langkah cerdas dengan dia bisa memiliki pemain-pemain yang berkomitmen terhadap tim yang gajinya tidak terlalu besar. Betul. Sebenarnya Frankesi juga tidak mau pindah dari Milan. Tapi aku balik lagi, namanya seorang pesepak bola. Kau mantan pemain sepak bola, kau akan lakukan hal yang sama. Benar, Coach. Pemain sepak bola itu, sepak bola adalah mata pencariannya, bukan hobinya. Jadi kalau seandainya ada seorang pemain yang mungkin dia ingin bertahan di klub lamanya, tapi dia bisa mendapatkan uang yang lebih besar di klub barunya, Dia akan pindah. ya sebagai seorang profesional pemain bola ya dia pasti bakal memilih itu. Oke. Bukan dia tidak setia. Betul, Alasannya setuju. seperti itu. Nih, Benar. sekarang gue kasih contoh lagi. Gaji Arsenal. Gaji Arsenal. Oke. Thomas Partey 10 juta, Lacazette 9 juta, Pepe 7 juta, Ben White 6 juta, Kieran Tierney 5 juta, Leno 5 juta, Saka 5 juta. Nah, ini kita bandingin. Yang paling tinggi saat ini Zlatan yang kontribusinya tidak terlalu besar untuk Milan. Sekarang kita lihat gajinya Arsenal juga walaupun untuk level Inggris. Bahkan lihat Mike Maignan, dia hanya digaji segitu. Walaupun untuk Liga Inggris termasuk rendah, tapi dibanding Itali masih tinggi. Masih tinggi, benar. Ngerti nggak? Benar. Nah sekarang bagaimana lu bisa bersaing, Oki, tim lu, kalau nanti yang kontraknya habis, contoh Bakayoko, Kessie udah lewat, Castillejo, Theo baru Conti, perpanjang. Hernandez atau dan lain-lain. Ujung-ujungnya nanti ini akan out semua. Astaga, lihat nih. Tonali hanya 1,2 sampai 2026 kontraknya. Benacer ini masih Ini muda. pemain kesayangan Koci 1,4 gajinya sampai 2024. Benacer, Leao karena mereka masih muda. Itu jadi inceran. Iya. Nggak usah kasih 5-6 juta. Leao dikasih 4 juta aja. Kemungkinan besar pindah. Benar. Sekarang kembali lagi dan ini tidak terjadi hanya dengan Milan. Ini juga terjadi dengan Juve, ini juga terjadi di Inter. Sekarang kembali, bagaimana lu bisa bersaing dengan tim papan atas kalau lu seperti ini? Sebenarnya bisa. Si siapa namanya? Leicester pernah jadi juara dengan pemain pas-pasan. Benar. Oke. Tapi kalau itu tidak akan terjadi lagi. Kalau tidak akan terjadi lagi. Tapi at least kalau seandainya Milan, lu kalau beli tim, tim berprestasi itu bukan karena gaji. Contoh MU, gaji gede-gede, prestasi jeblok. Tim yang bagus itu adalah balance quality antar pemain. Itu harus balancing. Makanya aku bilang tadi kan komitmen pemain ke tim. Ya enggak, bukan komitmen, tapi kualitas. Oh, kualitas pemain. Kualitasnya itu harus balance. Iya. Dan Milan, gue bilang cukup balance. Ya benar. Oke, dari segala segi biasa itu cukup balance. Tidak ada bintang, tapi cukup merata. Makanya Milan terkadang di beberapa pertandingan, nah mereka tuh kelihatan karena kan mainnya Milan ini inkonsisten. Ya. Ada di satu pertandingan yang dia bagus sekali main bolanya. Milan ini musuhnya bukan tim-tim papan atas. Ya. Musuhnya adalah tim-tim papan bawah. Kita kalau nonton Milan main lawan Spezia, lawan Venezia, itu kayak kenapa sih mainnya kayak gini? Harusnya mereka bisa menguasai pertandingan tapi tidak konsisten ketika lawan tim-tim papan bawah. Tapi sering menang dengan 1-0, 1-0, ya. selisih 1 gol. Tapi kan itu nggak cukup sebenarnya. Betul. Kalau Milan mau konsisten, ini kan kebetulan konsisten di papan atas, Milan harus ambil pelatih lain, bukan Pirlo, bukan Pioli. Yang jadi masalah dengan Serie A bukan hanya kualitas pemain yang hebat-hebat kabur. Tapi karena kalau lu punya tim yang balance, Inter itu cukup balance, Milan cukup balance, Juve yang nggak balance menurut gue. Benar. Oke. Tapi ini kan subjektif, ya kan? Kalau Serie A mau maju, itu harus import pelatih dari luar seperti yang dilakukan IPL. Gue tanya, rank 1 sampai 10, berapa pelatih Inggris ada di situ? Atau pelatih Great Britain lah. Tapi kan ada pelatih import yang bagus. Berapa? Jose Mourinho. Dia jangan ketawa, kan langsung ketawa. Mourinho itu kayak Roma karena nggak ada yang mau ambil dia lagi. Ngerti nggak? Tapi kan itu pelatih diimport loh, bagus. This is what I mean. Dan selama
bukan hanya pemain. Selama Serie A hanya mengandalkan pelatih Itali, nggak akan kemana-mana. Tapi kita sepakat ketika Mourinho datang itu isu-isu gorengan-gorengan media tuh jauh lebih luas ketika kedatangan Mourinho. Karena ya kita akui Iya. Mourinho sempat punya masa di mana dia kuasain kompetisi-kompetisi. Itu di luar lapangan. Ya di luar lapangan. benar. Di dalam lapangan seperti apa? Ya di dalam lapangan ya coach menang sama Bung Harpa kan itu aja. Semoga. Udah bisa saya pastikan itu. Tapi ini ada Messi juga yang bakalan balik lagi ke Barca nih. Gosipnya kan seperti itu. Barca ini kan gue bilang very smart. Mereka tahu dana mereka pas-pasan walaupun mereka dapat dana dari jual stadion, nama stadion, Spotify Camp Nou, terus CVC dapat 300-an, terus studio Barca dijual 49%, minimal salary cap-nya dari tahun ini hanya 90 juta, bisa dinaikin ke 300-400 juta. Kita belum tahu berapa, sekitar itulah. At least berapa kali, 5-6 kali lipat lebih tinggi lah. Artinya, Barca bisa mengambilkan pemain baru, tapi nggak bisa buang-buang duit banyak juga. Kessie datang gratis, Christensen datang gratis. Ya. Kemungkinan besar Aspi datang gratis, Mazraoui datang gratis. Dan kemungkinan yang dijual adalah Des 20 jutaan sama Depay kontraknya habis diperpanjang. Traore kita nggak tahu atau gimana karena bisa barter dengan Trincao yang di Wolves juga. Nah kalau Messi balik kan gue selalu bilang kalau lu ikutin Just Talk gue di mana masa-masa Messi cabut atau gue bilang Laporta ini pinter. Dia itu sengaja untuk menggeser Messi agar menurunkan salary-nya. Ya. Di Barca gajinya 60 juta. Jangan kaget, 60 juta dia mau turunkan ke 30 juta. Itu dengan salary cap 90 juta terlalu tinggi. Ya. Dan Messi tidak bersedia menurunkan. Ya. Akhirnya diambil PSG dengan gaji 30 juta. Ya. Kalau Messi datang, sebenarnya untuk gue sih oke-oke aja. Asal dia turunkan gajinya ke 5 juta. Mau nggak? Betul. Kalau nggak mau buat apa? Buat apa ya? Kita ya. lihat Messi lawan Madrid jalan kaki terus kok. Ya. Tapi Mungkin faktor tim juga kalau dia jalan kaki. mungkin asumsi itu faktor tim. Ya. Apakah dia bisa bermain di Barca dengan Barca Xavi? Gue bilang tetap bisa karena dia bisa bermain sebagai false nine. Tidak usah bantu defense, biar wingernya yang bantu. Cuman yang kembalikan kendalanya di gaji. Ya. Kita lihat ini kan juga masih rumor. Tapi Masih kalau rumor. seandainya Messi ditempatkan di posisi yang itu, nah apakah ini baru ingat aku, Kessie didatangkan, apakah bakal gantikan posisi Busquets atau dia Enggak. bakal jadi pelapis Busquets? Enggak. Barca itu main di 3 kompetisi, La Liga, Champions League, sama Copa del Rey. Copa del Rey. Mereka berpengalaman tahun ini dan akhir tahun lalu itu banyak banget cedera. Sampai lawan Mallorca itu ada 17 pemain nggak bisa main. Oke? Oke. Nah hal kayak gini nggak boleh terulang lagi. Nah, jadi ini mungkin Artinya harus ada minimal 6 orang, 7 orang untuk 3 posisi. ya. Yang sekarang mereka miliki di depan. Di kanan, Dembele, Traore bergantian. Di tengah, Alba, Ferran Torres, Luke de Jong bergantian. Di kiri, Xavi, Depay, Ferran bergantian. Nanti belum Ansu lagi datang. Nah di tengah ini masih tipis. Ya. Bahkan gue bilang, Kessie doang nggak cukup. Harus datengin 1 lagi, minimal 1 lagi. Dengan posisi yang sama atau pemain yang bisa 3 posisi. Pemain yang bisa defense lebih ke box to box lah. Kayak Ah, iya. Kante gitu lah. Ya. cocok gitu. Ya. Gitu. Berarti bukan berarti Kessie datang dia bakal gantiin posisi Busquets. Tapi sebenarnya bisa aja kalau menurut Oh bisa, mungkin kesempatan. bisa banget. Busquets kan nggak bisa diandelin. Beruntung iya. dia sekarang nggak cedera. Iya. Nanti kalau dia cedera lama siapa yang gantiin? Iya. Either Frenkie de Jong atau Kessie. Kessie. Gue di posisi itu mending Kessie, de Jong bantu serangan, ngerti nggak? Jadi Kessie, de Jong sama Pedri, oke? Kalau de Jong lagi jelek bisa diganti Xavi atau Nico. Kalau Kessie lagi jelek bisa masuk Busquets. Jadi rotasi itu penting. Rotasi penting, benar. Dan yang keuntungannya kalau seandainya Barca ngambil Kessie ini adalah pemain yang sangat jarang cedera. Bahkan sulit dibilang untuk cedera. Tenaganya memang aku nggak tahu dia ngambil susuknya di mana, tapi memang kuat sekali dia pemain. Iya. Nggak ngerti Dan juga aku. datang gratis, gaji cuma 6 juta. Oke? Cuman itulah yang ku sesalkan.
Cuma Koci. 6 juta loh. Benar, yang kusesalkan adalah Milan selalu memberikan pemainnya secara gratis ya. Karena ya apa, dia tidak bisa memperpanjang. Milan nggak bayar 7 juta untuk Zlatan, itu nggak make sense. Mending lu naikin, lu jual Zlatan. Zlatan itu 40 tahun. Iya. Main di Liga Jepang atau Liga Qatar atau Liga Amerika masih bisa. Iya, benar. Di Serie A kelihatan dikit-dikit cedera, dihajar dikit cedera. Yang bukan salah Zlatan juga. Iya kan, memang dia udah rentan. Pada akhirnya kita semua para Milanisti harus mengikhlaskan kepergian Kessie. Ya mudah-mudahan nanti, ini kan Loh, ada pengganti. Ini baru Kessie loh yang gratis. Belum nanti yang ada diincar. Contoh yang gue bilang, Maignan itu akan diincar. Tonali akan diincar. Tapi Theo kok- Hernandez gue nggak yakin. Ya Tonali diincar, kalau seandainya memang harganya pantas, menurutku ya udah nggak apa-apa jual aja. Gitu. Iya. Kalau aku ya sebagai seorang fans, kayaknya udah nggak apa-apa jual aja supaya Atau- kondisi keuangan tim juga Iya. oke. Karena memang yang paling penting adalah membangun. Membangun tuh penting, nggak apa-apa butuh waktu beberapa satu. Membangun oke, tapi tidak dengan Pioli. Gue tidak lihat Milan bisa kemana-mana dengan Pioli, terutama di Eropa. Di Serie A ya karena Serie A seperti itu, karena yang lain juga terseok-seok. Tapi kalau Milan mau begini konsisten terus di papan atas dengan, gue yakin tidak akan dengan Pioli. Oke, kita habis ini bakal ngomongin kualifikasi Piala Dunia yang ya ini juga bakal mati-matian tapi setelah video yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Minum kapal api biar makin tidak tidur aku ngomong sama Koci. Ya, bagus bener masuknya. Ini tapi ini rada nggak tahu ya penting atau enggak buat Koci. Tapi buatku nih sedikit penting pertandingan antara Portugal sama Italia yang menentukan siapa yang bakal lolos. Kalau Koci lebih milih mana, Portugal atau Italia? Gue, Ya, jujur, dua-dua enggak. tapi kan harus salah satu. Enggak, kenapa enggak? Belum tentu. Ini sepak bola oke, bisa penuh dengan kejutan. Siapa Betul. bilang Portugal pasti menang lawan Turki, Italia lawan Macedonia? Belum tentu juga. Ya jebret tim pilihlah siapa yang lolos. Tapi kalau seandainya tinggal mereka berdua nih yang harus Kalau lolos. tinggal mereka ya. berdua, gue pilih Italia. Italia, kenapa? Karena gue nggak suka Portugal. Dari Secara? sisi strategi bermain, dari sisi dramanya, dan dari sisi apa namanya, Dari sisi apa? Permainan, dari mungkin permainan. pemainnya. dari pemainnya juga gue nggak suka. Tapi pemain Portugal ini banyak nih, rata-rata diekspor ke liga-liga Eropa nih. Iya, bagus semua di atas kertas. Di atas kertas bagus semua. Ini lihat ada yang udah pasti ada Cristiano, ada di depan juga ada Leao nih. Wah, ini andalan saya. Saya Yang- malu sendiri kadang kalau bilang Leao andalan Milan. Yang gue suka di Portugal itu sebenarnya cuma satu, Siapa? Bernardo Silva. That's it. Oh, Bruno nggak suka ya? Nggak kurang. Oh, nggak kurang. Itu Joao Felix juga lagi Joao Felix kan? Mereka itu oke. Apa? Lu harus pertanyakan, kenapa lu dengan pemain bintang yang lu sebut tadi, Felix, Ronaldo, Jota, yang di yang di timnya performanya bagus, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Moutinho, Bernardo Silva, kenapa mereka harus ikut kualifikasi? Itu yang harus pertanyakan. Karena ini hanya perkumpulan pemain bintang yang tidak jadi sebuah tim yang dahsyat. Berani-beranian ini orang ngomong kayak begini. Ngerti nggak? Ngerti memang. Iya dong. Iya, Kalau lu benar-benar. hebat lu nggak usah ikut kualifikasi kan, sesimpel itu kan. Iya, memang benar. Tim kalau punya pemain-pemain nggak usah ikut kualifikasi. Harusnya nih Portugal tuan rumah, biar nggak ikut kualifikasi, biar langsung main bener dong, bener Iya. dong. Jadi tuan rumah nggak harus kualifikasi. Kayak Indonesia ya. Kayak Indonesia. Jadi tuan rumah nggak usah kualifikasi. Iya, nggak usah kualifikasi. Kita tuan rumah Piala Dunia nanti main. Berarti ini kesalahan pelatih dari Portugal. Iya. Sama dong kayak MU pelatihnya nih. Punya banyak pemain bintang tapi dia tidak bisa ngeracik pemainnya. Kenapa? Bentar. Bedanya? Kalau lu di MU, lu harus that's why lu kayaknya nggak pernah nonton MU, cuman nggak ada masalah juga. Ini gue jelaskan. Iya. MU setiap kali bermain itu sering kali main bagus, mereka create chances. Kalau Portugal Yang mereka lakukan
yang mereka tidak lakukan adalah finishing. Finishingnya buruk. ya. Nah, lu harus pertanyakan lagi, kenapa lu create chances finishingnya buruk? Beda dengan Inter Milan contoh. Ya. Kalau MU jelas pemainnya terlalu egois. Ngerti nggak? Kalau Inter Milan lack of quality. MU nggak kekurangan kualitas. Ya. Nah, kalau kita lihat di Portugal yang bikin gue enak sama pemain Portugal, itu banyak dramanya. Drama Dihajar dalam hal dikit, jatuh. teriak-teriak, jatuh, udah kayak Ya, itu kan orang bagian bebas. dari taktik, Lu tanya kan. pendapat gue Iya. nggak bisa terima gituan. oh, nggak suka berarti tipe Gak pemain yang suka seperti itu. pemain yang banyak drama. Bruno Ya. Fernandes dramanya gila-gilaan. Neymar nggak suka dong berarti. Gak suka, Nah, karena terlalu banyak drama. terlalu banyak drama. Ya. Lu sebagai pemain bola dibayar jutaan. Tapi Lu Coach, buktikan di lapangan, bukan dengan drama. Tapi Leo kalau ditabrak ketawa-ketawa. Leo itu nggak penting, nggak malas gue bahas dia. Kenapa Itu gua- malas? gua- gua Suatu rasa- saat dia bakal jadi pemain gua- besar, Coach. Tadi kita lihat gajinya 1,2 ya. Iya. Gue rasa dia bayar Milan 1,2. Gue rasa dia bapaknya konglomerat bayar Milan. Nih Milan 1,2 biar gue bisa main. Oh, kayak ada beberapa pemain Indonesia yang main Iya, di luar betul. ya. Ya, saya selip-selipin aja informasi tuh. Betul. Tapi apa karena mungkin pelatih Portugal sudah terlalu lama juga menanganin? Gue itu gue nonton Portugal dari lu belum kencingnya lempeng, gue udah nonton Portugal. Tapi Itu yang budayanya. budayanya dia mempertahankan dia memang pelatih begitu, kayak begitu. mengandalkan skill, banyak dribbling dan banyak drama. Selalu ada drama. Itu yang bikin gue enak sama Portugal. Tapi kan Portugal ada generasi emasnya di era Figo. Absolutely. Semua juga punya generasi emas. Semua negara pasti ada generasi emas. Tapi apa yang mereka raih? Ya. Dan mengandalkan mainnya udah nggak ada bagus-bagusnya. Tapi kalau aku pribadi lebih memilih Portugal yang lolos ketimbang Karena? Italia. Kalau ini bukan karena tidak sukanya tim, ini lebih ke faktor mereka ini Italia baru juara Eropa nih. Ya. Nah, tekanan Italia untuk lolos tuh jauh lebih besar nih ketimbang True, Portugal. Portugal aku ngerasa bisa lolos karena dia ngerasa sudah kita nating tulus saja. Ini juga Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo, mungkin dia nggak akan main lagi nanti di Piala Dunia Ya selanjutnya. semoga dia nggak akan main terus. Jangan gitu. Nggak makan lah keluarganya kalau- kalau dia nggak main terus. Kalau seandainya lu bilang Portugal lolos berdasarkan kualitas pemain lebih bagus, itu Aku nggak bicara kualitas pemain lebih bagus. Aku bilang mungkin Portugal lebih nating tulus nih. Karena berpikir ya sudahlah kita main saja kalau memang lolos kita lolos. Ya, Kalau enggak ya udah ini emang tidak rezekinya Ronaldo untuk main di Piala Ya. Dunia. Tapi Italia lebih terbebani karena dia Bekas baru juara saja Eropa. juara Eropa. Tapi tiba-tiba dia harus terseok-seok di penyisian Piala Gue Dunia hanya ini. melihat itu di atas kertas ya. Kita juga jangan lupa Italia juara Eropa itu berkat 2 kali adu penalti di semifinal dan final. Iya, Dan kita makanya itu tahu, kan. lu sebagai mantan kiper kan juga tahu bahwa luck-nya itu gede kalau adu penalti. Ya. Tapi gue bilang peak-nya Italia itu udah lewat. Karena kita lihat kalau lu lihat di sini mereka masih ngandelin Immobile, Insigne, Berardi, Belotti berkali-kali dikasih kesempatan, nggak kelihatan juga. Aku heran kenapa nih. Chiesa lagi cedera. Ya. Belakangnya Bonucci, Chiellini masih diandelin pemain-pemain itu. Jadi Pemain-pemain gue tua bilang, itu. Ya. jadi jangan heran kalau Italia nggak lolos juga. Ya. Karena peak-nya itu udah lewat. Bukan karena mereka tim hebat banyak pemain bintang, enggak. Berarti ada harapan dong dia tidak lolos juga. Ada. That's why gue bilang semoga dua-dua Tapi nggak lolos. tapi tadi coach bilang kalau disuruh milih lebih memilih Italia. Kalau disuruh milih gue Lebih memilih Italia. Iya. Tapi belum tentu Italia yang belum, lolos. belum. Karena memang secara Setuju. squad ya kita bilang tadi coach juga udah bilang Liga Serie A aja terpuruk. Betul. Toh pemain-pemainnya main kebanyakan Betul, main di Serie di A. lokal betul. Kecuali Verratti mungkin ya. Ya, kecuali Verratti. Yang aku heran ada pemanggilan Sama Joao Jorginho. Pedro. Joao Pedro dari Cagliari. Ya, kenapa pilihannya itu? Padahal masih ada Balotelli. Itu pemain andalanku tuh Balotelli. Balotelli itu kan diseleksi ya. Terus akhirnya di drop. Di drop benar. Tapi kembali lagi, gue rasa karena Mancini tahu dia tidak punya banyak pemain bintang. Jadi dia itu andelin terutama lini tengah. Nah, Iya. Verratti sama Giorgio kan
pemain yang cukup konsisten lah. Iya. Cuma yang jadi masalah dengan Italia itu pemain depan. Cetak golnya itu susah. Makanya banyak penalti sampai extra time di Kesulitan cetak Piala golnya, Eropa kan. Karena kesulitan cetak gol. Karena gol-golnya juga kemarin tuh dari Insigne, dari main sayap segala macam. Dan mereka udah regenerasinya telat gitu loh. Iya. Beruntungnya memang walaupun backnya ada Bonucci ya, masih Bonucci sama Chiellini. Nah, Cedera nggak main dua-dua. Nah, beruntungnya masih ada Donnarumma di bawah mereka. Iya, tapi kalau Donnarumma mainnya kayak PSG lawan Madrid selesai juga. Ya memang iya dong, sudah pasti. Ini pemain anak muda satu ini udah kok mikirin gaji aja, udah nggak usah. Aku kalau ini Cuman gue itu kan ikutin Italia itu udah lama banget ya, udah 40 tahun. Gue selalu pantau. Tim Italia ini di masa-masa mereka tertekan, mereka itu sering menang. Sering kali, mereka itu 4 kali, kalau nggak salah juara dunia atau 5 kali. Mainnya sering nggak bagus juga. Dulu zamannya Catenaccio lah. dia bakal ketemu Makedonia nih, Makedonia Utara nih. Lihat playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa. Yang kanan, ya ketemu Makedonia Utara ya. Kalau Makedonia main parkir bis dan kemungkinan besar mereka akan main parkir bis, belum tentu juga. Rupanya Italia kalah sama Makedonia, Portugal kalah sama Turki. Iya, bisa aja kan. Kalau itu capek kita ngobrolin mereka, mending kita bahas Turki kan. Sakit hati. Udah capek kita ngomongin mereka, dua-duanya kalah. Turki itu satu grup sama Belanda. Benar, Ini gue benar, jelasin. benar. Di awal-awal Belanda kalah, oke? Di awal-awal Turki ngegas. Habis itu gue nggak tahu gimana drop. Turki. Iya benar-benar. Drop sampai akhirnya di hari terakhir mereka bisa jadi runner up dan lolos ketemu di sini. Sampai pelatihnya dipecat. Aku kalau ingat Turki, ingat Çalhanoğlu. Waktu kemarin Piala Eropa dia tidak mau memperpanjang kontrak. Dia bilang mau konsentrasi di Piala Eropa. Dia mungkin berharap, saya bakal main bagus nih. Bakal banyak klub yang melirik. Yang melirik Inter Milan. Makan mulai itu tukang kebab itu. Aku kalau Çalhanoğlu nggak merasa kehilangan sama sekali pemain bola itu yang lu harus inkonsisten. objektif. Çalhanoğlu termasuk salah satu pemain yang bisa memberikan kontribusi di semua tim. Tapi inkonsisten di setiap pertandingan. Iya. Dia ada di satu pertandingan Oke. yang bagus, dia kasih umpan-umpan akurat segala macam. Di satu pertandingan dia umpan salah segala macam. That's why dia nggak diincar oleh klub-klub Spanyol dan Ya Inggris. benar sekali seperti itu. Ya kita lihat aja siapa yang bakal lolos di babak penyisihan kali ini. Ini hidup mati. Tapi kalau aku yang bakal lolos nantinya Portugal. Kalau Koci berharapnya Italia. Tidak dua-duanya tapi Dua-duanya enggak kalau bisa. Dua-duanya Tapi enggak. kalau dua-dua ketemu, gue dukung Italia. dukung Italia. Nesa dukung siapa Nesa? Ya Itali dong. Itali. Tapi gue yakin emang banyak yang belum rela ya nggak bisa ngelihat Italia dan Portugal di Piala Dunia nanti. Tapi ya gimana lagi? Iya. Mendingan kita ini dulu kuis kopi kapal api spesialis gula aren ya. Oke. Nesa mau ngingetin lagi nih buat kalian yang mau beli kopi kapal api spesialis gula aren dari rumah itu udah bisa beli loh dari Kapal Api Store. Tinggal klik langsung dikirim dari rumah. Tapi sekarang selama periode dari tanggal 21 sampai dengan 25 Maret akan ada 1.000 renceng yang dibagi-bagikan sama Kapal Api secara gratis. Nah, simak ya caranya. Caranya, kalian cukup scan barcode yang ada di bawah situ, di-scan atau diklik link yang udah kita kasih di live chat ya. Nanti kalau kalian scan atau kalian klik linknya, langsung otomatis nge-link ke websitenya Kopi Kapal Api. Setelah nge-link itu udah otomatis kebuka halamannya. Nah, ini dia tutorialnya ini. Nah, Kapal Api Special Mix Gula Aren. Langsung klik, masukkan keranjang, terus klik bayar sekarang. Terus di bawahnya itu ada kode voucher. Kalian masukin kode vouchernya adalah KA kode vouchernya? Biasanya nongol Gula Aren. KA Gula Aren DPI. DPI. Nah, langsung 0 kalau kalian masukin. Langsung gratis. Nah, itu dia caranya. Oke. Keluarin dong kode vouchernya. Wah kacau Abrar ini. Bisa gak sih lu? Kode vouchernya KA Tuh, Gula Gula Aren Aren DPI. Brar. Itu dia. Bikin marah Oke. Koci aja Brar nih. Sekarang waktu kita kuis ya. Kuis persembahan kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Pertanyaannya adalah, ini dia, sejak tahun berapakah Fernando Santos menangani timnas Portugal? Sekali lagi, sejak tahun berapa Fernando Santos menangani timnas Portugal? Langsung aja nanti format jawabnya.
nama underscore jawaban underscore akun Instagram kalian. Oke, Nesa tunggu ya jawabannya, langsung aja chat di kolom chat. Silakan dilanjutkan Oki. Oke, tadi aku mau kasih contoh ngejawabnya itu kayak nama Oki underscore 14 jawabannya gitu Oh, kan. iya. Supaya kalian tidak salah. Itu jangan satu lagi. Akunnya jangan digembok. Bener, kalau Akunnya digembok jangan nanti nggak bisa di digembok. DM kan. Bener. Kalau gue boleh digembok. Boleh. Coach nggak apa-apa. Brandel sekalian, Coach. Tapi jangan akunnya, komennya aja. Oh, kirain aku namanya Oki Kardus underscore, bukan ya? Kenapa ada kardus? Saya bukan fans Arsenal soalnya. Nah ini kalau udah habis Nesa keluar tuh kayak aduh deg-degan. Tapi Koci kayaknya biasa aja kalau sama Nesa. Tapi coba kalau ada Intan. Emang kenapa? Tapi ini memang hidup mati sekali di pertandingan lainnya. Ada Senegal lawan Mesir juga. Kalau ya, nih Koci sendiri walaupun tidak terlalu mengikuti Liverpool ya. Tapi kalau disuruh milih. Siapa bilang gue nggak ngikutin Liverpool? Oh, Lu ya, kali yang ngikutin. nggak ngikutin Liverpool. Iya memang aku enggak, memang sama sekali saya enggak Gue ngikutin ikutin Liverpool. lah. Oh Koci ngikutin Liverpool. Tapi kalau disuruh milih Salah atau Mane? Apa dulu nih? Kalau dari sisi Piala Dunia, permainan, gue pilih Salah. Salah. Tapi Senegal timnya lebih bagus daripada Mesir. Ya. Cuman kembali lagi karena ini sistem gugur, lu nggak bisa prediksi. Kalau dilihat apple to apple, bandingkan squadnya, dibandingkan apa semua jadi satu, Senegal squadnya lebih bagus daripada Mesir. Bener. Jadi- Tapi kalau disuruh milih, lebih milih Mesir yang Gue lolos. secara nggak, I don't care siapa yang lolos. I don't care siapa yang lolos. Tapi kalau di sini antara Mane dan Salah, gue lebih suka Salah. Lebih suka Salah. Iya. Berarti lebih berharap Mesir yang bakal lolos supaya tetap bisa melihat Salah dong. Iya dong. Enggak sih. Untuk gue sih yang penting siapa yang bermain bagus, ya, dia yang layak menang. Iya memang. Jangan sampai main jelek, Aha. dapat gol jatuh dari langit, terus dia lolos. Enggak. Ya. Harusnya tim yang bermain bagus, dia yang layak menang dan dia yang lolos. Ya, memang Gitu. seperti itu teman-teman semua. Coach emang suka Salah. Salah. Kan bilang sendiri. Tapi Coach gimana masa depan Dybala nih kira-kira? Apa memang udah nggak ada lagi tempat untuk Dybala di Juventus sehingga dia Jadi kasus Dybala ya sama kayak Kessie. Sama Kalau kayak Kessie. kalau Tapi kan- Dybala mintanya 8 juta Ya. plus 2 juta add-on, kalau juara ini juara itu ditambah bonus lah. Ya, Tapi ya. 8 juta pun Juve nggak bisa bayar. Separah itu Serie A sekarang. Tapi memang sekasar itu juga Juventus memutuskan cuman lewat telepon itu, maksudnya apa setidak menghargain itu Juventus terhadap pemainnya Ya, atau ada masalah internal mungkin Dybala dengan Juventus? Itu yang kita nggak bisa tahu dan Ya. kita nggak perlu berandai-andai. Lebih baik kita bahas Dybala mau kemana. Kalau gue bilang ya, menurut gue Dybala ini pemain yang sangat mobile, versatile. Benar. Main di berapa posisi bisa Ya. jadi false nine, bisa jadi nomor 10, bisa di wing. Bisa di wing. Dan walaupun dia secara fisik mungkin tidak terlalu kuat, tapi dia punya speed, dia punya skill, dan dia bisa cetak gol. Di usia yang cukup matang, kalau nggak salah dia umurnya 28 tahun, Ya. peaknya pemain bola. Jadi gue bilang sih, dia mau ke Inggris, mau ke Italia sih bisa. Ada yang tanya di gue di Twitter, apakah dia cocok di Barca? Ya cocok lah, Tapi kalau ke Inggris kira-kira dia cocoknya emang main di tim mana? Arsenal. Kalau itu kemauan Koci, bukan karena kalau itu kemauan Enggak, Koci. itu- Berarti Koci emang senang aja sama Dybala, berharap Arsenal ngerekrut Dybala. Enggak, dia main di MU dia cocok. Di MU dia cocok? Iya. Dia main di MU cocok. Karena kalau lu punya 2-3 striker dengan karakter berbeda, pelatih bisa menerapkan Punya banyak, strategi yang bener, berbeda. punya banyak strategi, Iya, bener. jadi di MU cocok, di Arsenal cocok. Tapi kemarin kayaknya Dybala performnya turun nih sejak Ronaldo datang. Setuju nggak kalau itu? Enggak, dia dilanda cedera juga kan berapa kali. Sepatu kaca juga nih memang kakinya, kaki kaca. Jangan juga. kaget kalau dia ke City loh. Jangan kaget kalau dia ke. City. Emang ada harapan dia ke situ? Man City. Ya, you never know. Karena berita ini kan baru keluar, oke. Ya kan, bisa aja klub-klub ini, wah Dybala free. Ya. Gaji 8 juta Kecil setahun. dong. Kali 5 tahun ini cuma 40 juta. Betul. Ya kan,
bukan hal yang mustahil gitu loh. Bahkan Everton West Ham aja bisa bayar gitu Ya, loh. tapi kalau seandainya lah dia ke City, dia bakal main seperti Fernando. Seperti Aguero. Aguero jadi striker. Iya, striker kecil, Jadi mobile. striker. Jadi striker murni ya. Iya, bisa Emang City sekarang siapa sih striker murninya? Nggak ada Nggak ya? ada. Oh iya, bisa jadi. Bisa. Gapsus. Gapsus siapa? Gabriel Jesus. Ah, Gapsus. Jadi kalau dibilang cocoknya ke City ya. Dia bisa main Kemana di aja mana-mana. bisa. Iya. Tapi memang City memang membutuhkan sosok striker Iya. di depan. Dia bisa menggantikan peran Aguero lah. Dan lu bener, gue suka sama Dybala. Oh, Coach suka sama permainan Suka Dybala. permainan Dybala. Iya. Kalau seandainya ke Barca? Bisa juga. Lah terlalu Kan- banyak dong Enggak dong. posisi. Dembele kan kemungkinan cabut. Tapi kalau seandainya dipertahankan? Kan butuh pelapis juga. Kalau Dembele dipertahankan, kemungkinan besar Traore nggak diperpanjang. Oh, kalau seandainya Dembele Iya, dipertahankan, karena Traore nggak- Traore itu harus dibayar 35 juta. Ah, Daripada 30 juta, mending ambil Dybala gratis. Iya dong. Dengan gaji 8 juta nggak masalah. Iya. Kalau Gitu. seandainya tetap di Serie A, di mana Serie dia A, cocoknya berlabuh? Di Milan tidak mungkin Milan menggaji 6 juta saja tidak kuat, apalagi menggaji 8 juta. Gue kan? rasa nggak ada tim yang bisa bayar dia Inter? 8 juta. Inter butuh dia sih. Inter butuh dia. Ya, tapi Inter kan sekarang bermain dengan 3-5-2. Sayapnya itu kan si siapa namanya Perisic dan Dumfries atau si Hosen, Dalot bukan Darmian ya? Darmian. Ya. Itu kan sebenarnya setengah-setengah harus bisa bertahan dan bukan real winger. Ya. Tapi kalau Inter bermain dengan contoh 3-4-3 Atau 4-3-3 4-3-3, itu cocok. Cocok. Iya. Kita lihat apakah Inter mau ngebajak Dybala. Mudah-mudahan dibajak. Ya mudah-mudahan Kenapa kalau aku sih udah ke Liga Inggris aja, nggak apa-apa, sakit hati aku kalau dia tetap di Italia nanti. Soalnya bakal nggak dibeli Milan juga. Kan? Feeling gue sih dia keluar Keluar Inggris dari karena Italia. nggak banyak, nyaris nggak ada tim yang bisa bayar dia 8 juta. Keluar Feelingnya dari Coach Ika Italia. suka salah. Suka salah mana? Coba kasih contoh. Dia suka bener. Oh iya. Oke, sekarang kita mau kasih jawabannya dulu nih dari kuis Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Tadi pertanyaannya adalah sejak tahun berapa Fernando Santos menangani timnas Portugal? Sejak tahun berapa, Coach? 2017? Lo, Ki? 2014 dong. 2014 jawabannya. Makanya Koci banyak lu baca. Aku baru bilang makanya Koci banyak baca ya, dia ngeliat di sini. Selamat ya untuk yang beruntung sudah kita hubungi via DM Instagram. Kalau Instagram ini digembok itu masalah kalian. Iya, jangan digembok Instagramnya. Oke, Oke, selamat. saya Oki Rengga, Coach Justin dan Dan Nesa Nesa. pamit sampai Pamit. ketemu di Jabret. Sampai ketemu di DPI DPI. khusus minggu depan. Bye. Bye.